Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 5026201036. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan best practice manajemen layanan TI, yaitu proses dan komponen manajemen layanan TI. Selanjutnya, manajemen layanan TI adalah proses perancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan layanan TI yang diberikan organisasi kepada pengguna akhirnya. Manajemen layanan TI ini berfokus pada penyelarasan proses dan layanan TI dengan tujuan bisnis untuk membantu organisasi tumbuh. Nah, adapun proses manajemen layanan TI itu ada 5. Yang pertama ada service strategi. Tahap ini membantu fondasi atau kerangka dari bangunan proses manajemen layanan TI organisasi. Selanjutnya yaitu solution, yaitu tujuan utama tahap ini adalah merencanakan dan merancang layanan TI yang ditawarkan organisasi untuk memenuhi bantuan bisnis. Proses selanjutnya yaitu service transition. Nah, jadi setelah desain untuk layanan TI dan prosesnya telah diselesaikan, maka akan dibangun dan diuji untuk memastikan bahwa proses itu benar-benar mengalir. Proses selanjutnya yaitu service operation. Nah, di sini itu adanya proses tadi itu telah diuji dan masalah yang muncul itu telah diperbaiki. Tetapi proses baru pasti akan tersendat, terutama ketika pelanggan mulai menggunakan layanan tersebut. Dan proses terakhir yaitu continual service improvement. Jadi di sini itu menerapkan proses TI dengan sukses seharusnya tidak menjadi tahap akhir dalam organisasi manapun. Selalu ada ruang atau space untuk perbaikan dan pengembangan baru berdasarkan masalah yang muncul, kebutuhan dan permintaan pelanggan, serta umpan balik dari pelanggan. Nah, dalam menerapkan prosesnya itu ada beberapa aspek dari proses-proses manajemen layanan TI tersebut. Yang pertama tadi kan ada proses service strategi. Untuk aspek-aspeknya sendiri yang pertama ada manajemen strategi. Nah, ini kegiatannya meliputi menilai pasar, penawaran, dan persaingan organisasi, dan mengembangkan strategi untuk layanan TI. Aspek selanjutnya yaitu manajemen portofolio layanan. Ini mengelola katalog layanan untuk memastikannya memiliki layanan TI yang tepat dalam tingkat investasi yang ditentukan untuk melayani pelanggan. Kemudian aspek manajemen keuangan. Ini mengelola anggaran, rekening, dan tagihan organisasi. Kemudian masuk proses kedua yaitu service design. Untuk aspek-aspeknya sendiri ada yang pertama, koordinasi desain. Ini kegiatannya yaitu mengelola desain untuk memastikan bahwa layanan, sistem informasi, teknologi, dan metrik yang baru dirancang atau dimodifikasikan konsisten dan efektif. Aspek selanjutnya yaitu manajemen katalog layanan. Ya, di sini itu membuat dan memelihara katalog layanan yang menyediakan semua informasi yang berkaitan dengan penawaran TI organisasi, status mereka saat ini, dan saling adanya ketergantungan. Selanjutnya aspek manajemen risiko. Nah, di sini itu mengidentifikasi potensi risiko yang muncul yang disebabkan oleh proses layanan TI dan mencatatnya dengan dampaknya dan solusi yang bisa diambil secara logika. Selanjutnya aspek manajemen kapasitas. Nah, di sini itu menganalisis kapasitas layanan TI yang ditawarkan dan memastikan bahwa mereka cukup untuk memenuhi target tingkat layanan yang diharapkan dan disepakati. Selanjutnya aspek manajemen ketersediaan. Di sini itu mengelola semua aspek ketersediaan layanan TI. Selanjutnya ada informasi keamanan. Aspek ini itu kegiatannya menjaga keamanan data serta menjaga kerahasiaan dan integritas organisasi. Dan di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada best practice manajemen keamanan informasi. Selanjutnya ada aspek kepatuhan. Nah, di sini itu memastikan bahwa layanan TI itu mematuhi kebijakan baik di perusahaan atau di mata hukum. Selanjutnya ada manajemen arsitektur. Nah, di sini itu kegiatannya merancang dan mengembangkan masa depan landscape teknologi organisasi berdasarkan teknologi yang baru tersedia di pasar. Selanjutnya, manajemen pemasok. Nah, ini mengelola kontrak dengan pemasok untuk memastikan bahwa pemasok itu memenuhi komitmen kontrak mereka. Selanjutnya pada proses ketiga, adapun
Aspek-aspeknya meliputi yang pertama ada manajemen perubahan dan evaluasi. Untuk kegiatannya sendiri itu mengontrol siklus hidup setiap perubahan TI termasuk perubahan operasional, strategis atau teknis. Kemudian aspek manajemen proyek. Ini kegiatannya merencanakan dan mengelola aktivitas rilis utama. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Nah, di sini itu mempertahankan basis pengetahuan TI bersama dalam organisasi. Kemudian, pada proses yang keempat, service operation. Untuk aspek-aspeknya, yang pertama ada ulasan layanan TI. Di sini itu meninjau layanan yang ditawarkan dan infrastruktur TI untuk mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perbaikan. Selanjutnya, aspek evaluasi proses. Nah, di sini itu memantau proses secara konstan dan mengevaluasinya untuk memastikan bahwa tolak ukur itu dipertahankan. Selanjutnya, aspek manajemen inisiatif CSI. Nah, di sini itu mendefinisikan dan memantau inisiatif CSI untuk memastikan bahwa kegiatan CSI dilakukan sesuai rencana dan untuk memperbaiki hambatan yang mungkin terjadi di sepanjang jalan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.